Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Dimas Farizi dengan NIM 67051072. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3. Oke, baik. Saya screen dulu. Oke, modul 3 yang berjudul dengan Optical Time Dominant Reflectometer atau bisa dibilang OTDR dan Optical Power Meter atau bisa dibilang OPM. Nah, tujuan dari praktikum kali ini itu yang pertama, praktikan mampu mengenal dan memahami alat ukur OPM dan OTDR. Nah, yang kedua, praktikan dapat mengetahui fungsi kerja dari OTDR dan OPM. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan OTDR dan OPM pada suatu link FTTH. Nah, yang keempat, perhatikan, mengetahui, dan mampu menganalisis kejadian-kejadian pada link VFTTH. Nah, dasar teorinya ini yang pertama, OTDR. Nah, dapat melakukan instalasi maupun pemeliharaan kabel optik, sangat diperlukan pengukuran. Hal ini bertujuan agar jaringan kabel optik tersebut memenuhi spesifikasi dan dapat menyalurkan informasi dengan baik. Nah, ini gambar OTDR. Nah, OTDR juga ini ada yang berbagai macam. Ini yang TR600, dia itu ada yang juga yang lebih besar daripada ini. Itu ini ada beberapa bagiannya, fitur-fiturnya. Nah, eh, salah satu jenis alat ukur yang dipakai pada saat instalasi maupun pemeliharaan adalah OTDR. Adapun kemampuan dari OTDR ya ini yang pertama, dapat mengukur berbagai jenis loss kabel. Yang kedua, menentukan jenis kerusakan, menentukan letak atau jarak yang cukup jauh. Terus OTDR ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Prinsip kerja dari OTDR ini yaitu berdasarkan pada prinsip hamburan balik atau backsteering. Nah, dari sinyal yang menjalar pada serat optik, dua hal yang umum yang menyebabkan hamburan balik. Yang pertama ada hamburan Rayleigh dan ada yang kedua adalah pantulan Fresnel. Nah, yang pertama dulu hamburan Rayleigh. Dalam pembuatan serat optik seringkali terjadi ketidaksempurnaan pada bahan. Nah, seperti tidak homogen, indeks bias, terus ketidaksempurnaan atom pembentuk, yang ketiga, dan terbawanya atom-atom lain dalam serat optik itu. Nah, ketidakhomogen indeks bias dalam serat optik akan menimbulkan hamburan sinar berpencarnya sinar yang disebut dengan hamburan Rayleigh. Hal ini menyebabkan adanya sinyal pantul atau balik yang kontinu pada setiap titik panjang fiber ke OTDR. Yang kedua, Fresnel. Nah, Fresnel ini pada optik terjadi apabila sinar melewati dua medium yang mempunyai indeks bias yang berbeda. Misalnya nih, antara kaca dan udara. Pada serat optik itu perbedaan indeks biasnya ini sering terjadi akibat ketidaksempurnaan penyambungan. Misalnya masih terdapat celah antar dua serat optik yang disambungkan. Nah, jadi masih ada celah. Akibatnya terdapat dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda, sehingga apabila ada sinyal yang melewati media ini terjadilah pantul Fresnel. Selain terjadinya pada penyambungan, pantul Fresnel juga biasanya terjadi pada ujung fiber yang terbuka ataupun konektor. Nah, OTDR akan menampilkan pengukuran hamburan balik yang terjadi yang mana secara ideal merupakan suatu kurva kemiringan dengan pengurangan daya terhadap jarak seperti terlihat pada gambar di bawah ini, yang sumbu vertikalnya mewakili daya dan horizontalnya mewakili jarak. Ini ya jarak, oke. Nah, penurunan daya terhadap
Jarak disebabkan karena adanya antenuasi yang terjadi dalam serat optik adalah sebagai berikut. Pertama ada aborsi, hamburan Rayleigh, dan ketiga ada loss radiatif. Nah, konversi antara waktu dan jarak adalah sebagai berikut. D sama dengan CT per N N2. Nah, yang dimana D itu adalah jarak serat optik, terus C-nya itu kecepatan cahaya. Nah, T-nya itu waktu yang ditempuh bolak-balik pulsa input. Kalau yang N-nya indeks bias rata dari inti serat optik. Nah, pendeteksinya adanya sambungan ditandai dengan adanya penurunan daya secara mendadak yang tidak sesuai dengan gradien penurunan daya terhadap jarak sebelumnya, sedangkan pendeteksi adanya konektor ditandai dengan adanya penambahan daya secara drastis dan dilakukan adanya penurunan daya. Kayak mekanis kerjanya OTDR ini, dia sinyal cahaya itu dimasukkan ke dalam serat optik. Terus yang kedua, sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Terus sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Terus waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Terus yang kedua, untuk berdasarkan prinsip di atas dapat ditentukan. Yang pertama itu ada jaraknya, terus itu ada loss-nya, terus ada atenuasinya, terus itu ada return loss-nya. Nah, terus kemampuan OTDR. Kemampuan OTDR itu mengukur jarak yang pertama dari satu titik dalam link. Terus yang kedua, mengukur besar loss rata-rata antara dua titik yang dipilih. Nah, yang ketiga, mengetahui jenis sambungan dalam link. Yang keempat, jenis lokasi titik penyambungan dan loss. Oke, yang kelima, yang terakhir, mengetahui jenis gangguan pada serat optik. Nah, fungsi dari OTDR itu ada banyak. Yang pertama itu ada mengukur loss per satuan panjang. Nah, loss pada saat instalasi serat optik mengasumsikan rendaman serat optik tertentu dalam loss per satuan panjang. OTDR dapat mengukur rendaman sebelum dan setelah instalasi sehingga dapat memeriksa adanya ketidaknormalan seperti pembekukan berat atau beban yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti ini rumusnya. Nah, terus mengevaluasi sambungan dan konektor. Pada instalasi OTDR dapat memastikan besar rendaman sambungan dan konektor masih dalam batas aman. Jadi kalau misalnya mengukur itu kita pakai OTDR saja. Terus ada yang ketiga, ada fault location. Nah, fault seperti letaknya serat optik atau sambungan dapat terjadi pada saat instalasi atau setelah instalasi. Nah, OTDR dapat menunjukkan lokasi adanya fault atau ketidaknormalan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara jarak terjadinya end of fiber atau pada OTDR. Jika kurang dari jarak sebenarnya, maka jarak tersebut terjadi kebocoran atau keretakan. Nah, ini asumsi set OTDR yang benar. Nah, end of fiber pada OTDR ini ditandai dengan adanya daya lebih besar daripada 3 dB. Nah, yang berfluktuasi OTDR pulse width response time merupakan dominan waktu, sedangkan bandwidth merupakan domain frekuensi. Nah, istilah pada OTDR itu ada 4. Ada den zona, yaitu zona itu daerah pada serat optik di mana perubahan daya terjadi tidak secara linear dan hal ini tidak dapat dianalisis. Terus panjang dead zone ini biasanya untuk serat optik yang ada di pasaran adalah 25 meter. Pada OTDR, grafiknya akan terlihat seperti lonjakan daya pada saat awal serat optik. Nah, yang kedua itu dynamic ranger. Nah, panjang atau jangkauan itu
maksimum yang dapat ditampilkan oleh OTDR pada sumbu horizontal. Kalau event itu event zone, daerah di mana suatu kejadian akan terdeteksi sebagai suatu kejadian. Kalau yang keempat, yang terakhir, end of fiber merupakan ujung dari fiber optik. Nah, ini seperti ini kalau misalnya loss, dia grafiknya, ini tampilan OTDR-nya. Nah, lanjut ya ke OPM. Nah, di sini tuh OPM adalah peralatan penting untuk mengukur daya dalam sistem komunikasi fiber optik. Nah, kalau jenisnya ini kita nggak usah bahas ya, soalnya kita kan juga bukan membuat di sini. Kita itu di sini mempelajari cara penggunaannya, gimana kita cara menggunakan OPM dan OTDR. Jadi saya di sini tidak membahas tentang bahannya OPM. Tapi kalau kalian mau baca silahkan. Oke, habis itu kita lanjut. Ini alat ukurnya. Ini biasanya kalau misalnya kalian lihat juga itu ada di kalau om pakai yang warna kuning itu juga sama. Jadi itu ada banyak jenisnya juga alat ukur OPM ini. Nah, terus istilah ini biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata dalam sistem serta optik. Dari informasi power yang diterima, seorang energi dapat mengetahui apakah kualitas power masih dalam spesifikasi perangkat yang digunakan atau tidak, dan dapat digunakan untuk segmentasikan permasalahan untuk menerankan apakah sumber masalah dari SFP yang powernya sudah lemah, port yang bermasalah, dan core yang berada pada ODF atau OTB, atau dari lintasan optik yang membentang di luar sana. Nah, OPM dan SLS dikemas secara terpisah, tetapi ketika digunakan bersama-sama mereka dapat memberikan pengukuran end-to-end. Nah, rendaman optik melalui jalur optik, peralatan komponen tersebut juga dapat digunakan untuk pengukuran lainnya. Terus terkadang diameter optik digabung dengan fungsi tes yang berbeda seperti link short optik atau OLS, atau bisa disebut VFL atau visual sensor locator, atau mungkin subsistem dalam instrumen yang jauh lebih besar. Ketika dikombinasikan dengan sumber cahaya, instrumen biasanya disebut rugi optical test set. Nah, pengukuran daya dengan OPM. Nah, peralatannya yang dibutuhkan untuk pengukurannya ini itu ada tiga, ada OPM, ada OLS, terus ada pembersihan konektor. Nah, beberapa langkah yang diperhatikan dalam pengukuran daya. Yang pertama itu sebelum melakukan pengukuran, lakukan terlebih dahulu kalibrasi pada OPM untuk mengetahui besar daya laser yang dipancarkan oleh laser short. Nah, langkah-langkah pengalibrasian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menghubungkan link short dengan power meter seperti gambar ini, kita dihubungkan. Terus itu nyalakan link shortnya, kita nyalakan untuk menembak lasernya. Untuk power meter, lihat tampilan pada layar power meter untuk melihat besarnya daya laser yang dipancarkan oleh light source. Daya yang diperoleh dari proses kalibrasi tersebut untuk daya input adalah sebesar min 4 dB. Nah, dan daya output sebesar min 8. Maka terdapat rugi-rugi proses kalibrasi tersebut adalah sebesar 0,8. Didapat dari hasil pengurangan daya input dengan daya output, dan hasilnya ini digunakan untuk menentukan besaran loss total kabel. Nah, yang kedua, yang perlu diperhatikan hubungan light source dengan optical
Vibration Attenuator pada sisi input dan power meter pada sisi output. Nah, power variable attenuator dipakai sebagai pengganti rugi-rugi yang terjadi di sepanjang saluran karena pengukuran tidak dapat dilakukan di lapangan sehingga dapat diatur intensitas rugi-ruginya. 4. Nyalakan lens sword untuk menembak laser ke power meter. Lihatlah tampilan power meter untuk mengetahui total loss di sepanjang saluran. Nah, ini contohnya untuk pengukuran pada serat optik. Nah, pengukuran pada link informasi pengukuran dipakai untuk menentukan optimal link budget dan optimal margin. Ada dua konfigurasi yang biasanya dipakai. Nah, ada yang end to end dan loop back. Nah, kalau misalnya loop back itu seperti ini, kalau end to end seperti ini. Nah, peralatan praktikum kali ini tuh sebenarnya tuh kalau langsung OPM. Terus ada OTDR sama konfigurasi jaringan FTTH. Nah, langkah praktikum yang pertama itu siapkan peralatannya dulu. Kalau udah, aktifkan jaringan FTTH yang kita analisis. Kita aktifkan ini, terus lakukan pengukuran power pada output PLT menggunakan OPM. Ini di sini kasih OPM, terus lakukan power pengukuran pada output segmen A, terus menggunakan OPM, kemudian lakukan perhitungan daya saat kabel pada splitter diberikan lilitan. Lihatlah berapa daya dan apa yang menyebabkan perubahan daya tersebut. Kita taruh di DF. Nah, lakukan juga pada segmen A di bagian outputnya ODC. Nah, menggunakan alat ukur OPM juga. Lalu pengukuran pada output segmen B menggunakan OPM juga. Lalu di segmen D juga kita melakukan pengukuran menggunakan OPM. Langkah yang terakhir dilakukan analisis menggunakan OTDR pada sisi user. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.